Halo, salam sejahtera buat kita semua. Ya, jumpa lagi dengan saya Elfrida. Ya, kali ini saya akan berbagi tentang cakra swadhisthana. Oh ya, gimana kabar teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan berbagi apa itu cakra swadhisthana. Ya, cakra swadhisthana adalah bagian kedua dari subtle system yang ada di Sahaja Yoga. Dalam meditasi Sahaja Yoga, kita akan lebih bisa mengenal diri kita sendiri, yakni baik itu tubuh halus maupun tubuh fisik. Di mana kita ketahui bahwa tubuh halus kita atau subtle system kita terdiri dari 7 cakra, yakni cakra yang pertama adalah Muladhara, kemudian cakra yang kedua adalah Swadhisthana, cakra yang ketiga adalah cakra nabi, kemudian yang ada di seputaran cakra nabi ini tidak termasuk sebagai cakra, tapi ini adalah area kosong atau yang harus dihubungkan antara Swadhisthana menuju ke Anahata. Kita harus melampaui area ini, yakni area void atau bawah sagara. Kemudian di atas cakra dari cakra nabi adalah cakra Anahata. Kemudian cakra yang kelima adalah Visuddhi. Kemudian yang keenam adalah cakra Ajna. Kemudian cakra yang ketujuh adalah cakra Sahasrara. Ya, bagi teman-teman yang sudah terbiasa mengikuti dan bergabung dengan Facebook Group Meditasi Sahaja Yoga Nusantara, mungkin sudah banyak yang tahu bagian-bagian dari subtle system ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan boleh join dengan Facebook Group Meditasi Sahaja Yoga Nusantara. Nanti teman-teman bisa menyimak postingan-postingan yang telah kami sampaikan. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita kupas apa sih cakra swadhisthana? Ya, cakra swadhisthana ini adalah cakra yang mengatur kreativitas. Ya, kreativitas yang murni diatur oleh cakra ini. Lokasi cakra swadhisthana terletak di plexus aorta, yakni di atas tulang sakrum. Tulang sakrum ini adalah tulang sakral di mana tempat Ibu Kundalini berdiam. Sebelum melakukan pembangkitan Kundalini, Ibu Kundalini tetap akan tergulung di sini, di tulang sakrum kita. Namun setelah melakukan pembangkitan Kundalini, ia akan naik ke atas menuju cakra Sahasrara. Ya, inilah jika telah mencapai cakra Sahasrara, harapannya apa? Yakni kita terlindungi, kita mendapatkan kesehatan, mendapatkan kecukupan, kesejahteraan, dan semuanya. Harapannya yang terakhir adalah mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, yakni mendapatkan kesehatan, juga pemenuhan secara material maupun imaterial. Itu harapannya. Tapi poin yang utama dengan melakukan meditasi adalah pencapaian kedamaian dan keseimbangan, harmonisasi antara tubuh halus kita dengan tubuh fisik kita sendiri. Baiklah,
Cakra swadhisthana ini mengendalikan fungsi hati, ginjal, limpa, pankreas, dan organ reproduksi wanita. Jika Anda seorang wanita, maka getaran cakra swadhisthana dapat kita rasakan di ibu jari kita. Nah, ini masing-masing dari posisi cakra bisa kita lihat. Plexus aorta itu ada di tulang ekor kita. Kemudian posisi selanjutnya ada di jempol kanan kiri. Ini adalah ibu jari kita. Itu adalah letak dari cakra swadhisthana. Kemudian posisi yang ada di kepala ada di sisi bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian untuk bagian kaki, kita bisa lihat jari yang ketiga. Nah, ini adalah bagian dari posisi cakra swadhisthana yang ada di tubuh. Baik, teman-teman di sini bisa membaca plexus. Apa sih artinya plexus? Plexus adalah anyaman serat syaraf. Sedangkan aorta adalah arteri terbesar di dalam tubuh yang fungsinya memasok darah ke seluruh tubuh melalui cabang arteri. Kalau kita mengetahui bagian-bagian dari kualitas cakra swadhisthana ini, kita akan seperti dokter bagi diri kita sendiri. Di sini kita sebelum mempunyai sakit, nah kita mengantisipasinya supaya kita bisa sehat selalu. Caranya adalah mengetahuinya dengan membaca atau melihat materi yang telah kami sampaikan yang ada di grup Facebook. Ini sebenarnya adalah penjabaran dari apa yang telah kami sampaikan. Ya, di sini saya tinggal mengulang saja. Karena kalau di Facebook kan kita tidak bisa mendengar. Di sini saya akan mencoba menyampaikan dengan ucapan. Ya, biar ada perbedaan. Baik. Kemudian fungsinya dari keseimbangan yang kita dapatkan dari cakra swadhisthana ini adalah detoksifikasi hati. Jika cakra swadhisthana ini seimbang, dia akan bisa membersihkan liver dan metabolisme tubuh menjadi lebih baik dan seimbang. Nah, ini yang diatur apa saja sih ini benarnya yang plexus aorta ini? Ia mengatur metabolisme glukosa, gula, kemudian produksi empedu, kreativitas produksi empedu. Kemudian ketidakseimbangan pada cakra ini biasanya disebabkan oleh pikiran yang berlebihan, perencanaan yang berlebihan, terlalu banyak bekerja, terlalu futuristik, kemudian memiliki pengkondisian tentang konsep yang salah. Jadi selama ini misalkan kita memiliki pemikiran atau suatu konsep yang kita anggap benar, nah itulah yang terkadang kita tidak tahu, tapi setelah kundalini atau ibu kundalini dibangkitkan, kita bisa mengecek ketidakseimbangan itu melalui ibu jari kita. Misalkan ibu jari kita kesemutan atau seperti ditusuk-tusuk atau dalam keadaan agak panas, kita bisa mengetahui, oh
ini ternyata swadhisthana. Misalkan yang dalam keadaan tidak nyaman itu adalah ibu jari sebelah kiri. Oh, berarti swadhisthana saya yang sebelah kiri itu dalam keadaan yang tidak seimbang. Tapi kalau misalkan ibu jari kita tidak nyaman seperti ditusuk-tusuk atau panas atau kesemutan, berarti bagian swadhisthana yang kanan adalah yang kena gangguan atau dalam keadaan tidak seimbang. Jadi di sini kita untuk masalah pembersihannya nanti akan kami sampaikan dalam sesi yang lain. Baik, mari kita lanjutkan. Ya, bekerja terlalu keras itu akan menekan liver kita. Ia akan terlalu keras bekerja, sehingga ia akan terlalu mendapat pasokan tekanan yang membuat ia tidak seimbang. Jadi, bolehlah kita bekerja, tapi bekerja secukupnya, kemudian pikirannya juga tidak terlalu kita push, aku habis ini masih melakukan pekerjaan yang lainnya. Jadi seperti tidak berhenti. Di sini teman-temanlah adalah tuan bagi diri kita sendiri. Tanpa pengendalian diri, kita tidak akan bisa mengendalikan aktivitas kita, baik itu aktivitas secara fisik maupun pikiran kita. Kemudian berpikir berlebihan itu juga mengganggu atensi kita yang menekan liver kita juga. Jadi di sini tumpukan-tumpukan terhadap liver itu sangat berperan penting. Jadi jika teman-teman berpikir berlebihan atau berencana berlebihan, maka liver kita akan mengalami keadaan yang tidak seimbang dan tertekan. Kemudian aktivitas yang lain atau atensi yang lain adalah misalkan kita percaya pada ramalan akan masa depan dan mempercayainya. Jadi misalkan kita sering mendengarkan atau melihat di YouTube, atensi kita selalu futuristik, apa ya nanti yang akan terjadi dalam hidup saya. Terus kemudian pergi ke reader yang bisa membaca misalkan ya garis tangan atau feng shui atau apapun itu, maka bisa mengganggu atensi kita yang itu akan mengganggu swadhisthana kiri. Karena swadhisthana kiri itu mengendalikan pengetahuan murni kita. Nah, pengetahuan yang murni itu apa? Pengetahuan yang murni itu adalah saat kita tidak terpengaruh oleh suatu apapun, kita tidak berpikir dan tidak khawatir akan masa depan. Nah, itulah pengetahuan yang murni. Karena di saat kita berpikir ingin mengetahui masa depan, kita sebenarnya dalam keadaan yang tidak seimbang dan dalam keadaan yang tidak tenang. Nah, ini juga masih. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kualitas dari cakra swadhisthana ini? Pusat ini atau pusat-pusat saraf ini berhubungan dengan kreativitas, pengetahuan yang murni, atau pergerakan dari atensi atau perhatian kita.
Dinamisme dan spontanitas dari kepribadian seseorang diatur oleh cakra ini. Kemudian kualitas lainnya meliputi penghargaan terhadap keindahan, inspirasi, ide-ide yang kita dapatkan dari pemikiran kita sendiri atau dari luar pemikiran kita. Kemudian perhatian yang tidak terganggu. Kemudian persepsi intelektual yang tajam, pengetahuan yang murni, dan pengetahuan spiritual. Selanjutnya, fungsi fisiologis cakra swadhisthana. Fungsinya adalah memecahkan partikel lemak di dalam perut untuk menggantikan materi abu-abu dan otak putih manusia yang digunakan untuk berpikir. Nah, ini dalam gambar ini teman-teman bisa melihat sendiri. Nanti kalau kurang jelas, boleh browsing apa sih materi abu-abu dan otak putih yang digunakan untuk berpikir ini. Nah, karena memang lemak itu dibutuhkan untuk kita berpikir. Tapi ya jangan terus kita tidak mengendalikan asupan makanan yang kita gunakan. Supaya aku bisa berpikir lancar, aku tak makan yang ada lemaknya, misalkan sate yang ada gajinya itu enak, koyor, tiap hari makan koyor. Nah, kayak gitu kan jadi terus tidak seimbang. Ya yang wajar aja lah. Kan lemak itu nggak hanya didapat dari daging saja. Bener nggak? Oke, lanjut. Kemudian fungsi fisiologis. Nah, ini bisa kita lihat fungsi fisiologis dari cakra swadhisthana adalah ada pada liver kita. Nah, ini bisa dibaca. Itu untuk mencerna makanan, membersihkan tubuh dari racun. Kemudian limpa itu menyaring sel darah merah dan menjaga sistem imunitas tubuh. Kemudian ginjal untuk membersihkan darah dari senyawa beracun sebelum dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian pankreas berfungsi membuat cairan yang disebut enzim yang digunakan untuk memecah atau menghancurkan gula, lemak, dan pati, dan juga memproduksi hormon. Nah, di sini kita jadi tahu ternyata ini loh cakra swadhisthana itu yang diatur tuh ini loh, organ-organ ini secara fisik. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau bagian-bagian dari limpa, liver, atau ginjal ini dalam keadaan seimbang, nah ini akan bersih seperti ini. Tapi kalau dalam posisi tidak seimbang, dia akan mendapatkan tekanan-tekanan yang bisa diperlihatkan seperti tanda petir seperti ini. Ya ini untuk untuk penggambaran saja kalau posisi tidak seimbang yang ada pada cakra swadhisthana, penggambarannya seperti ini. Baik. Nah, kalau cakra swadhisthana ini tidak seimbang, maka ia akan menimbulkan banyak penyakit. Di antaranya adalah diabetes. Diabetes itu disebabkan terlalu banyak berpikir. Jadi bukan karena terlalu banyak mengkonsumsi gula. Sebenarnya emang yang terlalu itu nggak baik, jadi ya secukupnya saja. Kalau minum yang manis ya secukupnya. Aku hari ini
makannya atau minumnya segini aja, sendoknya cuman misalkan sendok teh itu kalau membuat es teh ya pakai 3 sendok teh aja 2 kali sehari. Terus setelah itu ya nggak mengkonsumsi soda terlalu banyak. Ya teman-teman bisa tahu sendirilah. Kita kan yang di sini, saya yakin teman-teman udah paham itu. Nah, di sini terjadi ketidakseimbangan lainnya adalah ini terjadinya gagal ginjal, kemudian kanker darah, kemudian asma, kemudian hati yang lesu. Hati yang lesu itu lemah lah. Jadi misalkan apa-apa nggak nafsu, tidak selera, mager. Nah itu bisa termasuk dari hati yang lesu. Namun juga bisa kebalikannya, hati yang terlalu aktif. Ini nanti teman-teman bisa browsing sendiri. Kalau di Sahaja Yoga, hati itu dalam bahasa Sanskertanya disebut anjina. Jadi nanti bisa dilihat anjina yang lesu atau anjina yang aktif itu sebenarnya seperti apa. Baik, kemudian sembelit. Karena terlalu panas, misalkan kita swadhistananya terlalu panas, terlalu banyak berpikir, atau yang terlalu aktif, itu bisa menyebabkan sembelit. Kemudian untuk yang tadi udah ya, timbulnya penyakit jika cakra swadhisthana tidak seimbang. Nah untuk bagian ini kita bisa tahu cakra swadhisthana itu simbolnya apa sih? Nah ini untuk pengetahuan saja, bahwa cakra swadhisthana itu simbolnya di dalam Sahaja Yoga adalah bintang Daud. Kemudian jumlah kelopaknya ini seperti kelopak bunga yang mekar, itu jumlahnya adalah 6. Kemudian bagian tubuh yang diatur pankreas, limpa, liver, ginjal. Kemudian musik instrumen yang digunakan adalah vena. Warna karang warna kuning. Kemudian kendaraannya itu angsa. Ini hanya penggambaran saja. Kemudian planetnya adalah Merkurius. Ini adalah planet yang menunjukkan kecerdasan dari seseorang juga, tapi juga terlalu aktif berpikir ini Merkurius. Kemudian kualitasnya adalah seni, kreativitas, hasrat yang murni. Hambatan dari cakra swadhisthana ini adalah terlalu banyak berpikir, berencana, kemudian kebiasaan makan yang tidak baik, atau terburu-buru makan, itu juga tidak baik. Sering makan junk food. Nah, junk food udah tahu ya. Kemudian perilaku yang pura-pura atau palsu. Kemudian minum minuman alkohol. Nah, ini hanya penggambaran saja biar kita semua tahu, alat musik vena itu seperti itu. Jadi misalkan kita pas meditasi, jika swadhisthana kita atau misalkan ibu jari kita merasa kesemutan atau memang bagian sejajar kemih atau bagian pinggang kita lagi nggak enak, kita bisa mendengarkan musik raga yang disampaikan dengan instrumen vena. Nah, itu. Kemudian, ini cakra. Ini planet Merkurius. Ini yang dinamakan bintang Daud. Kemudian ada loh
cerita di balik cakra swadhisthana itu seperti apa. Di sini penggambarannya adalah disimbolkan oleh Dewi Saraswati dan Dewa Brahmadewa. Jadi kedua dewa-dewi ini adalah pelindung dari cakra swadhisthana. Untuk bagian swadhisthana kiri, ia mengatur kualitas atau menjaga dan melindungi keinginan kita, menciptakan semua keinginan kita. Kemudian swadhisthana kanan itu mengatur atensi atau perhatian kita. Kemudian untuk swadhisthana bagian tengah adalah mengatur kualitas kreativitas yang murni. Jadi ini adalah bentuk dari simbolisasi penghormatan bahwa di dalam tubuh kita itu kualitas dari ilahi itu ditampilkan dengan Dewi Saraswati dan Brahmadewa. Kemudian ini ada cerita Sri Saraswati mengajarkan manusia melalui alam, mendengarkan suara burung, gemericik sungai, atau bahkan gemuruh air terjun, angin berdesir melalui dedaunan pohon, atau melalui ngarai dengan kuat. Itu semua adalah ekspresi dari Dewi Sri Saraswati. Kemudian untuk mengatur keseimbangan, kita bisa melihat nuansa hijau di taman, melihat langit, dan lukisan Tuhan melalui awan. Kemudian berapa banyak warna yang Tuhan berikan saat matahari terbit di atas lautan atau terbenam di atas pegunungan. Nah, ini hanya penggambaran bagaimana cakra swadhisthana ini dilindungi oleh sifat ilahi dari Tuhan itu sendiri atau pencipta itu sendiri. Apapun latar belakang dan keyakinan kita. Jadi teman-teman ya saya mengharapkan bahwa ini adalah penggambaran bukan bagian dari keyakinan suatu apapun. Jadi ini adalah bersifat universal. Baik, terima kasih. Saya sampaikan buat teman-teman yang setia untuk selalu belajar Sahaja Yoga dan mau membuka diri tentang apa sebenarnya meditasi itu dan apa sih yang bisa didapatkan dari meditasi Sahaja Yoga. Terima kasih teman-teman. Ya, untuk cakra nabi akan kami sampaikan dalam video selanjutnya. Dadah.